Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Semoga kalian masih semangat untuk belajar. Di sini Bapak akan melanjutkan materi PPKN kelas 11, yaitu mengenai sistem pemerintahan, khususnya di bagian sub yang kedua, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, tidak lama-lama, langsung saja ke materi. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia secara teori berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden yang telah dipilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat para menterinya untuk menjalankan pemerintahannya. Selain di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial juga dianut di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Filipina, serta sebagian besar negara Latin seperti Amerika Tengah dan Amerika Latin. Nah, jadi sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial. Nah, untuk lebih lanjut mengenal sistem pemerintahan presidensial, kalian harus mengetahui 7 kunci pokok sistem pemerintahan presidensial. Nah, Bapak akan memaparkannya. 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Hal ini dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa negara yang semata-mata mengandalkan kekuasaan cenderung tidak memperhatikan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah di Indonesia tidak bersifat absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Di Indonesia, lembaga pemegang kekuasaan dibagi dalam beberapa lembaga, yaitu seperti lembaga eksekutif yang dipegang oleh presiden dan wakil presiden, lembaga legislatif yang kekuasaan dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR, dan lembaga yudikatif yang kekuasaannya dipegang oleh MA, MK, dan KY, dan lembaga inspektif yang kekuasaannya dipegang oleh BPK. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi yaitu dipegang oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu Presiden adalah penyelenggaraan negara tertinggi di bawah majelis. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi, sehingga kekuasaan dan tanggung jawab sebagian besar berada di tangan Presiden. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR. Namun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri adalah sepenuhnya wewenang Presiden. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan sistem ini,
Kebijakan atau tindakan presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif dari DPR. Sistem atau mekanisme ini merupakan salah satu usaha preventif untuk mencegah kemerosotan sistem konstitusional menjadi absolutisme. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Apabila kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa hubungi kontak Bapak di akhir video ini. Untuk pembuatan video, apabila masih banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.